Kamu tidak pantas dengannya. Keluar dari sana. Damar memanggil taksi melaju ke gedung Glory. Dengan cepat dia turun di depan pintu masuk gedung Glory. Dia dan Gladys janji bertemu pukul 12. Dia sengaja datang lebih awal 5 menit. Karena sudah waktu makan siang, perlahan-lahan orang berdatangan ke gedung Glory. Di depan pintu, manajer gedung Glory melihat Damar berdiri di depan pintu, langsung berjalan ke arahnya dan menyapa, "Pak Damar, Anda datang untuk makan." Damar adalah pemilik Black Supreme VIP Card di gedung Glory. Ditambah orang yang keluar masuk gedung Glory adalah orang-orang kelas atas, kebanyakan mereka memakai jas dan sepatu kulit. Dulu Damar memiliki konflik dengan Anthony dan kawannya di gedung Glory. Orang-orang di gedung Glory sudah tentu mengenal Damar. Damar mengangguk, "Ya, kira-kira Anda ingin pergi ke lantai berapa? Saya akan menyiapkan tempat untuk Anda lebih dahulu," ujar manajer dengan sopan. "Bos Zaki sudah memberi perintah. Karena Anda adalah tamu terhormat kami, asalkan Anda datang, kami bisa menyiapkan ruangan terlebih dahulu." Damar menyentuh hidungnya. Gladys bilang dia ingin makan berdua, sepertinya butuh tempat yang sepi. "Kalau begitu ruangan khusus saja. Lantai berapapun boleh," ujar Damar. "Baiklah, saya akan mengatur ruangan di lantai 5 untuk Anda," ujar manajer sambil tersenyum. "Terima kasih." Damar langsung menjawab. "Tidak masalah," ujar manajer kemudian memasuki gedung Glory. Di antara orang yang berdatangan, ada beberapa orang yang melihat Damar lalu melirik dengan rasa ingin tahu. Orang kelas atas kota LH yang datang ke gedung Glory tidak banyak. Beberapa dari mereka menghadiri konferensi di kediaman Ardiansyah kemarin. Karena Damar naik panggung, beberapa dari mereka tentu mengenal Damar. Tentu saja Damar tidak peduli dengan tatapan orang-orang itu. Setelah lewat 2 menit, sebuah mobil berhenti kemudian Gladys turun dari mobil. Dapat terlihat dia sangat niat berdandan. Dengan riasan tipis, gaun berwarna putih. Terlihat sangat elegan dan cocok dengan aura elegan yang terlihat, bagaikan seorang dewi yang turun dari langit. Gladys berjalan ke depan Damar, sambil tersenyum menyapa, "Sudah menunggu lama." Damar menyentuh hidungnya lalu berkata, "Aku juga baru sampai. Ayo kita masuk." Kedua orang masuk ke gedung Glory. Manajer dengan cepat menyambut, "Silakan lewat sini. Ruangan sudah kami persiapkan." Gladys melihat Damar dengan pandangan bingung. "Kamu sudah memesan tempat sebelumnya. Di sini aku punya Black Supreme VIP Card. Bisa makan gratis." Mereka semua mengenalku. Tadi saat melihat aku berdiri di depan pintu, mereka langsung menyapa dan aku memesan tempat. Damar menjelaskan dengan suara kecil, "Nanti kamu tidak perlu peduli dengan harga. Lagi pula semuanya gratis." Gladys tercengang. Black Supreme VIP Card gedung Glory bukan sesuatu yang mudah didapat. Tapi mengingat Damar mampu menghancurkan keluarga Ardiansyah yang begitu hebat, Gladys sudah tidak merasa aneh lagi. Mereka sampai di lantai 5 dan langsung berjalan masuk ke ruangan khusus. Gladys memesan beberapa menu lalu pelayan keluar ruangan. Setelah pelayan pergi, Damar baru bertanya, "Hari ini kamu mencariku karena ada masalah apa?" Wajah Gladys perlahan memerah, lalu dia melirik ke Damar. Sambil menggigit bibir dia mengatakan, "Aku hanya ingin tahu, selama 9 tahun ini apa saja yang terjadi padamu? Rasanya aku tidak mengerti tentangmu sama sekali. Keluarga Ardiansyah yang begitu hebat, ternyata bisa kamu hancurkan begitu saja." Damar tercengang. Masalah tentang Night Watcher tentu saja tidak boleh diberitahukan pada Gladys, tapi dia juga tidak ingin menipu Gladys. Melihat Damar tidak berbicara, Gladys tersenyum. "Kalau kamu tidak mau cerita juga tidak apa-apa." Setelah mengatakan itu, tangan Gladys memainkan sumpit di depannya terus-menerus. Dia mengangkat kepalanya melirik ke arah Damar, wajahnya berubah merah padam. Dengan suara kecil dia mengatakan, "Damar, kamu ingat kata-kata kita di lapangan sekolah waktu itu?" Damar terkejut lalu melihat ke arah Gladys, "Apa?" Wajah Gladys berubah semakin merah. Dia melirik ke arah Damar, "Waktu itu, aku bilang aku mempercayaimu. Lalu, aku bilang, tunggu semua masalah itu selesai, kita bisa bersama." Mendengar itu, Damar baru teringat. Dia melihat wajah cantik Gladys, hatinya sedikit tergerak. Wanita ini, dulu adalah orang yang dia anggap sebagai dewi. Pada saat masih mahasiswa, dia berharap dapat menghabiskan setiap waktu setiap saat dengan wanita ini. Tapi 9 tahun sudah berlalu. Perasaan ini sudah lama berubah. Lagi pula, saat ini dia dan Gladys tidak lagi berada di dunia yang sama. Mungkin mereka masih bersampingan tapi tidak bisa bersama. Dia suka minum teh dan membaca buku dan dia juga anggota Night Watcher. Saat ini dia dipenuhi kebencian, harus menghadapi Red Lotus, harus menghadapi dunia bawah tanah, harus menghadapi keluarga Dempsey yang sangat kuat, lalu juga harus menghadapi masa depan yang belum pasti. Mungkin saja, dia bisa mati saat menjalankan tugas. Gladys berbeda dengan wanita seperti Red Rose.
Kalau bukan karena takut Retros akan meracuninya, Damar pasti sudah menyerangnya. Tapi Gladys tidak sama. Dia tidak bisa tidak bertanggung jawab dan melarikan diri begitu saja. Damar mengerutkan alisnya. Saat akan menjawab, tiba-tiba terdengar suara keras. Mendadak pintu terbuka dengan kasar. Gladys, sudah kuduga kamu pasti pergi menemui pria ini. Panggil satu suara dari arah pintu. Damar menoleh ke arah suara, melihat Rizky masuk ruangan. Rizky melihat ke arah Damar lalu menarik tangan Gladys, ayo pulang. Tentu saja, lagi-lagi dia memasang GPS di mobil Gladys. Kakak, Gladys mengerutkan keningnya sambil berkata, sekarang nama Damar sudah bersih dari kecurigaan. Kakak tidak boleh seperti ini. Tapi dia pernah berhubungan dengan Dinda. Kalian tidak boleh bersama. Lagi pula, dia tidak pantas untukmu. Ujar Rizky. Gladys mengerutkan alis, kalau membicarakan tentang pantas atau tidak, aku juga tidak pantas untuknya. Dia bisa. Gladys, kamu jangan bodoh. Kamu kira itu semua benar perbuatan dia. Apa kamu masih tidak mengerti? Dia hanya sebuah pion bagi Binar. Binar ingin memperluas Nafis Group makanya memilih Damar, lalu menggunakan Damar untuk menghancurkan keluarga Ardiansyah. Ujar Rizky sambil melihat ke arah Damar. Dia punya kartu berlian dan barang lainnya itu semua pemberian dari Binar. Damar tersenyum perlahan. Memang benar, umumnya semua orang akan berpikir seperti itu. Tapi ini memang yang Damar harapkan. Dia memang sengaja agar Binar yang memikulnya, sedangkan dia tetap rendah diri. Gladys terdiam sejenak, lalu menggeleng kepalanya, Kak. Walaupun itu semua bukan miliknya, aku menyukainya. Itu saja sudah cukup kan? Gladys, masalah ini aku tidak setuju. Orang rumah kita juga tidak akan setuju. Bagaimanapun, dia memiliki hubungan dengan Dinda. Kalau kamu bersama dengannya, apa yang akan kerabat kita katakan? Bagaimana dengan Dinda? Ujar Rizky. Sekarang juga kamu ikut aku pulang. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Damar lalu berkata, Damar, dulu memang kita salah paham padamu. Untuk hal ini kita juga berterima kasih padamu. Tapi kamu harus mengerti jarak antara kamu dan keluarga kami. Gladys tidak cocok denganmu. Kamu juga jangan memiliki pemikiran yang aneh-aneh. Lebih baik ke depannya kalian jangan berhubungan lagi. Damar tercengang. Terlepas dari perasaannya, Rizky tetap memandang rendah Damar, sama seperti 9 tahun yang lalu. Dia mengangkat bahu tanda tidak peduli. Apalagi dia sekarang juga tidak cocok bersama dengan Gladys. Setelah mengatakan itu, Rizky langsung menyeret Gladys keluar. Rizky besar dan tinggi sedangkan Gladys anggun. Dia tidak cukup kuat untuk menolak. Dia menyerah ditarik keluar oleh Rizky begitu saja. Setelah mereka berdua keluar, Damar baru beranjak. Dia menuang teh ke dalam gelas lalu meminum dengan perlahan, tidak layak, tidak cocok. Ya sudah kalau menurutmu tidak cocok. Bagi kita berdua itu merupakan hal baik. Selesai mengatakan itu, dia menenangkan diri, menghela napas sejenak. Sekarang, masalah keluarga Ardiansyah sudah selesai. Sudah saatnya keluarga Tandialo dan perusahaan lain yang waktu itu juga ikut serta untuk membayar perbuatan mereka. Damar mengeluarkan ponsel dari saku, mencari nomor telepon Retros dan menghubunginya. Dengan cepat telepon diangkat, Retros menggunakan suara seksi menjawab panggilan Damar, Hani, kenapa kamu baru sekarang meneleponku? Lagi pula kita juga bisa pakai panggilan video. Berhenti, hentikan, teriak Damar merinding. Sudah berumur 30 tahunan, masih dipanggil begitu, sedikit menjijikkan. Dasar tidak berperasaan, ujar Retro sambil mencibir. Sekarang kamu yang bertanggung jawab untuk Red Lotus dan orang-orang kota LH, kan? Tanya Damar. Bisa dibilang begitu. Retros menjawab dengan sedikit ragu-ragu. Kenapa? Coba cari cara untuk menarik semua dukungan keuangan kalian pada keluarga Tandialo, ujar Damar. Retros terkejut, keluarga Tandialo tidak sama seperti keluarga Ardiansyah yang memiliki pondasi yang besar. Kalau kita menarik semua dukungan ekonomi itu, mereka akan berutang banyak pada bank. Jika rantai uang mereka putus tidak sampai dalam waktu 1 bulan, mereka akan langsung bangkrut. Itu hasil yang kuinginkan, ujar Damar dengan tenang. Ah, kejam sekali. Tapi aku suka itu, ujar Retros, nanti aku akan mengurusnya. Oh iya, ada hal yang perlu aku bicarakan. Ayo kita bertemu, bersambung.